mana? Ini 14 C-nya. Di sini C tadi apa? Pembayaran bunga per periode. C besar pembayaran bunga per periode. Berarti Bu, mohon maaf Bu, suara Ibu putus-putus. ini pembayaran. Halo. Halo Bu. Ya. Tadi suara Ibu putus-putus. Sekarang masih. Sekarang enggak Bu, udah jelas Bu. Oke. Ya di sini berarti C-nya ya, bunganya berarti kan 6% dikalikan dengan bunga tadi, bunga jatuh tempo dalam 10 tahun, berarti bunganya gini ya, bunga dikalikan dengan nominalnya, berarti 6% dikalikan ini yang A. Kalau dia mengharapkan I-nya sekian, berapa P-nya? Ketika kalian masukkan ke rumus ini ya, P-nya kan harga wajar ya, present value nilai sekarang. Berarti di sini 1 dikurang ketika kalian masuk ke rumus ini, min N, berarti min N-nya tadi pangkat 20, min 20 kali C-nya di sini 6 juta, I-nya di sini 7%. Nah ini yang kalau dia 14%. Yang B berarti di sini I-nya berarti ini I untuk A ya. I untuk A berarti dia kan 14%. I untuk A. Kalau I yang B berarti di sini 10% bagi 2 ya. Ini I untuk A. IA. IA. Di IA-nya ya ini ya sesuai dengan ini ya, yieldnya tadi IB berarti di sini 10% bagi 2 karena dia apa? Per tahun. Ya. I kontrol V berarti di sini IB-nya. IB 10% dibagi 2. 5%. Nah, C-nya sama. Nah, tinggal kalian masukkan di sini. N-nya sama, hanya beda yield-nya saja di sini. Selebihnya sama, IA dan IB. Nah ini, ya ini nilai harga wajar, present value-nya. P di sini present value ya, nilai sekarang. Nilai sekarang dari anuitas bunga yang dibayarkan dan nilai sekarang dari nilai nominal. Ini contoh pertama, lalu contoh berikutnya ini contoh. Nah kemudian di sini persamaan lain ya. Tadi kan ada persamaan ini ya, persamaan pertama ini. 1 dikurang 1 plus I pangkat min N dikali dengan C-nya ya. C-nya di sini tadi C besar itu apa? Pembayaran bunga ya per periode ya. C kecil tadi apa? Tingkat bunga obligasi per periode dan seterusnya. Ini mencari selisih antara bunga yang diharapkan dan kupon yang dibayarkan, kemudian menghitung nilai sekarang dari anuitas selisih bunga ini ditambah dengan nilai nominal untuk mendapatkan harga wajar. Nah, jika ini mencari selisih antara bunga yield, nah, tadi ini ya, P sama dengan F ini kan nilai nominalnya ya, C-nya tadi kan bunga obligasi ya, bunga 6% tadi mana tadi? Nah, tadi 6%. C-nya ini dengan I-nya, yield-nya ini 0,07 ya, dikali dengan 100 juta
Nah, ini persamaan lain dari persamaan satu. Ketika tadi mencari selisih antara bunga yang diharapkan dengan kupon yang dibayarkan. Jadi bunga yang diharapkan dengan yang diharapkan. Ini cara mencari P-nya. Ya, jadi ada selisih di sini. Bedanya. Itu penentuan harga wajar. Ini untuk obligasi berbunga. Ya, ini untuk obligasi berbunga. Selanjutnya ada obligasi tak berbunga, yang tidak berbunga. Jadi di sini obligasi yang tidak membayar bunga atau zero coupon bond. Ya, jadi zero coupon bond. Obligasi untuk yang tak berbunga ini tidak membayar bunga secara periodik, tapi hanya membayar sebesar nilai nominal pada saat jatuh tempo. Nah, untuk menarik investor, obligasi ini harus dijual dengan diskon sangat besar, ya, sehingga sering disebut deep discount bond, besar, deep discount. Harga wajar obligasi nggak berbunga ini nilai sekarang dari nominal obligasi dengan persamaannya demikian. Ya, dan jatuh tempo dalam 10 tahun. Tentukan harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yield J2 sama dengan 14%. Berarti yang diketahui apa saja di sini? Berarti di sini ada nominalnya. Nominalnya di sini F, ya, 100 juta. Kemudian jatuh tempo 10 tahun, berarti di sini N-nya berarti 10 tahun. Kemudian harga wajar obligasi jika investor mengharapkan yield-nya di sini J2 per 2, JM per M ya. Berarti di sini 14% dibagi 2, berarti di sini I-nya 7%. Hingga kalian masuk ke rumus di sini. F 100 juta, lalu 1 plus I-nya 7%, pangkat min N, pangkat min 20. Ini lebih simpel dari yang tadi. Ya, karena dia tidak berbunga. Ya. Ini untuk obligasi tak berbunga. Oke. Ya, lanjut. Kemudian ada obligasi dapat ditebus. Callable bonds, ya, obligasi yang dapat ditebus sebelum jatuh tempo, ini callable bonds, ya.
Callable bonds ini menguntungkan emiten. Ya, emiten itu berarti peminjam, menguntungkan peminjam dan merugikan investor yang memberi pinjamannya. Callable bonds di sini menimbulkan masalah dalam perhitungan harga wajar karena jangka waktu obligasi hingga dilunasi menjadi tidak pasti. Ya, jadi di sini jangka waktunya nggak pasti. Ya. Nah, misalnya contoh di sini, obligasi suatu PT nilai nominalnya 10 miliar, berjangka waktu 20 tahun